Bagaimana dengan yang telah terjadi dengan saya? Dia akan pasrahkan kepada Allah. Dia akan, selama waktu masih ada, dia akan perbanyak istighfarnya, akan perbanyak taubatnya, baik sangka dia kepada Allah ada. Ya, orang mukmin begitu. Ya. Karena Nabi mengatakan apa? Ana inda dhanni abdi. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Nah, ini dia, saudaraku yang dimuliakan Allah. Orang mukmin, imannya tanpa ragu, setelah itu hatinya tenang. Kenapa saat ini saya merasa saya beriman kepada Allah, tapi dalam setiap kejadian hidup saya gusar. Sekarang kita diberikan oleh Allah mata kita, diberikan oleh Allah otak kita, akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akal yang diberikan ini lebih banyak kita pakai untuk apa? Mata kita ini lebih banyak kita pakai untuk apa? Telinga kita ini lebih banyak kita pakai untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Abu-abu, tengku-tengku, ayah-ayah, umi-umi, serta adun-adun, ado-ado yang dimuliakan Allah, syedara-syedara alun seiman dan seakidah yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahibati fillah dimanapun saudara kami berada. Alhamdulillah, Allah pemberempok gedanyo pada malam yang berbahagia ini di masjid yang mulia ini, di Masjid Baitur Rahman Lok Semawe, Aceh. Kita sejenak beriktikaf sambil kita menunggu solat Isya. Kita meniatkan juga untuk menuntut ilmu, niatkan juga kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Nah, topik kita adalah tentang masalah akidah. Sebagaimana pada pertemuan bulan yang lalu, kitab yang biasa kita baca kita anggap sudah selesai, semua topik pembahasannya sudah kita sampaikan. Lebih kurang ya ada 10 atau 11 kali pertemuan ya. Dalam 1 tahun itu ya, selesai kitab tersebut. Kami ingin membaca pada kitab yang lain ya. Tapi sebelum kami memasuki pembahasan kitab yang lain, kitab masalah akidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para salafus saleh, kita akan mengangkat dalam pertemuan ini sedikit adalah topik umum, topik akidah secara umum yang sifatnya tematik. Kami ingin pertemuan kita memahami makna akidah dan iman itu adalah bukanlah sesuatu yang sifatnya pembahasan yang harus dibahas, yang harus dipleh, ya, harus diuraikan ya. Tapi kita ingin juga belajar akidah itu adalah belajar untuk menambah iman, menjadikan keyakinan kita bertambah, menjadikan kita semakin rindu dengan Allah, dekat dengan Allah, merasakan kita rindu dengan akhirat, cinta kita kepada Nabi Muhammad bertambah ya. Kita semakin mampu untuk berbuat taat. Itu kita inginkan daripada akidah kita. Kita jangan merasa bahwa
belajar ilmu akidah itu adalah belajar bagaimana menguraikan masalah, ya, bagaimana surah, ya, yang membun-bun. Bukan itu saja, itu salah satu daripada fungsi ilmu akidah, ya, adalah pelah yang membun-bun, ya, petarun yang hana puncak. Jadi ya, itu salah satu fungsinya. Tapi lebih daripada itu adalah fungsi ilmu akidah, ilmu tauhid, ya. Kita belajar adalah untuk bagaimana menambah iman kita, menjadikan keyakinan kita semakin kuat, menjadikan kita semangat untuk berbuat taat kepada Allah, rindu bertambah kita kepada akhirat, takut bertambah kita akan Allah, dan takut kita bertambah akan maksiat kepada Allah. Nah, ini adalah fungsi penting daripada pembelajaran ilmu akidah. Makanya tematik akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah tentang masalah bagaimana kita merubah persepsi kita tentang iman, ya, bagaimana kita mengubah persepsi kita tentang iman, ya. Memangnya ada salah dengan iman kita? Enggak ada salah. Tapi iman yang persepsi salah, ya, ada persepsi yang kita bawa sendiri. Persepsi itu apa artinya? Persepsi itu adalah pemahaman tak pegak gerau atau pemahaman yang kana bak getanya kakak menan mentau, ya. Ada persepsi yang perlu disegarkan tentang iman ini. Ada persepsi yang perlu untuk kita bongkar kembali, atau bahasanya adalah kita hidupkan kembali, atau sedikit kita poles supaya iman kita itu membeli-beli, bahasa orang Aceh. Iman itu yang nampak tidak bergerak, dia bergerak. Iman itu yang nampak kurang berfungsi menjadi berfungsi. Ini yang ingin kita sampaikan dalam pertemuan kali ini dalam beberapa poin, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, poin yang pertama adalah kita memahami dengan benar kalau yang membedakan antara kita dengan antara iman dengan kufur itu, antara mukmin dengan kafir itu adalah pada iman itu sendiri. Di dalam Al-Quran kita tidak dapatkan istilah akidah, kita dapatkan istilah iman, ya. Bicara masalah tauhid, kita bicara masalah iman. Maka yang membedakan antara orang kafir dengan orang mukmin itu adalah pada perkara masalah iman. Iman itu apaan? Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-20, ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minun, kata Allah, sesungguhnya orang mukmin yang benar itu adalah mereka yang beriman. Orang mukmin yang beriman. Makin bangga ke mukmin yang hana iman le. Nabi dengar apa? Allah berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin yang benar itu adalah alladzina amanu, yang beriman. Kan bawai beriman le baru dah ke mukmin. Nyo hana awai ke mukmin baru gepegai iman. Menunjukkan pada ada orang mukmin ini ada juga yang masalah imannya perlu disegarkan kembali. Betul mukmin, kau betul. Tapi masalah iman perlu untuk dihidupkan kembali. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin, kata Allah, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun. Ini titik poinnya. Tidak ragu sedikit pun, hana ragu membacut pe. Di situ letak iman. Iman itu pada saat, jadi makna iman itu adalah hubungan antara kita seorang hamba dengan Allah, ya, dengan sebuah keyakinan, yang keyakinan itu tanpa ada keraguan sedikit pun, yakin 100%, menyajid tak pegah 100%, ya, hana kurang membacut, tidak boleh kurang sedikit pun. Thumma lam yartabu, mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Boleh jadi mungkin selama ini ada orang mukmin imannya itu na ciba-ciba kadang sangnya sangkon, hai mukmin sih, tapi na sangnya sangkon, ya, na cimanan. Maka kalau ingin perbaiki iman kita dengan baik, dengan benar, gimana?
Nggak boleh ada keraguan sedikit pun pada masalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertalian penting seorang hamba dengan Tuhannya, itulah iman. Tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah, ya, dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan juga dengan jiwa mereka, ya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar, ya. Shadiqun, orang-orang yang benar, jujur dan benar. Nah, nyo baru ganggap. Jadi poin penting saudaraku yang dimuliakan Allah adalah masalah iman. Iman itulah yang menjadikan kita bertaut dengan Allah. Tanpa ada iman, seorang hamba nggak ada bertaut dengan Allah sama sekali. Maka dia jadi kafir, nggak ada hubungan, tidak dirahmati oleh Allah, tidak disayangi oleh Allah, dan dia nanti pada hari akhirat akan neraka jahanam tempatnya. Dengan iman kita bertaut dengan Allah, kita hidup ada hubungan dengan Allah. Tapi hubungan yang gimana? Hubungan yang betul-betul yakin akan Allah, yakin akan firman-Nya, yakin akan nabinya, yakin akan hari akhirat, yakin akan Al-Quran, yakin akan qada dan qadar Allah, tanpa ragu sedikit pun, membacut pihana ragu. Mereka itu orang-orang yang benar, nyan baru betul-betul meiman. Jadi hanjeuna sangna sangkon hana. Mereka siap untuk jahadu, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Makanya orang yang memberikan hartanya untuk di jalan Allah disebut dengan sedekah. Orang memberikan harta di jalan Allah disebut dengan sedekah. Sedekah itu apa? Shadaqah, yaitu adalah pembenaran, pembuktian jujur bahwa lun beriman. Ya, sedekah itu pembuktian jujur kalau saya beriman kepada Allah, disebut dengan sedekah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, shadiqun. Kemampuan dia memberikan harta kecil atau besar di jalan Allah itu namanya sedekah. Pembuktian imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin mengeluarkan harta namanya sedekah. Orang kafir mengeluarkan harta namanya donasi. Beda donasi dengan sedekah, beda. Maka kalau kita mengumpulkan sumbangan-sumbangan misalkan, ya, infak, jangan bilang donasi itu orang kafir bilang donasi, tapi orang muslim, orang mukmin bilangnya sedekah. Apa bedanya? Beda. Orang kafir memberikan donasi bukan sedekah. Yang dia berikan adalah berupa harta, yang harta itu sifatnya dia berikan kadang untuk lari daripada pajak. Ya, lari dari pajak, nggak kena pajak. Dia nggak kena pajak. Perusahaannya bisa nggak kena pajak pada saat dia banyak berdonasi, memberikan hartanya itu atau laba mereka kepada kepentingan sosial, kepentingan orang-orang miskin, kepentingan untuk apa namanya, untuk orang sakit dan yang lainnya, untuk masalah alam, penjagaan alam, itu donasi. Nggak ada hubungan dengan Tuhan di situ, nggak ada. Itu donasi. Seperti perusahaan di Swiss terkenal perusahaan jam Rolex. Jam Rolex banyak sekali labanya setiap tahun, tapi nggak kena pajak sedikit pun. Kenapa? Karena dia sejak dari awal tercatat bukan perusahaan, tetapi adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang menyumbang untuk kemanusiaan. Jadi dumnai mekat dumna lepeng Rolex hana kenang pakan donasinya banyak. Nah, tapi orang muslim memberikan bukan donasi, tapi apa juga sedekah. Ketika dia memberi, itu bertaut pemberiannya itu dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, itu besar nilainya. Walaupun 2000 apa? Rupiah, ya, itu kalau itu bermakna sedekah besar artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka namanya sedekah. Nah, maka kembali kami ingin sampaikan, nah, yuk kita perbaiki masalah iman kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan apa? Iman itu nggak boleh ada keraguan sedikit pun.
kepastian 100% ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian, orang yang sudah beriman itu akan menjadikan hatinya tenang. Harus tenang pasti. Orang yang sudah beriman kepada Allah hatinya harus tenang, ya. Makanya kenapa kata-kata iman itu diambil dalam bahasa Arab dari kata-kata amanah. Amanah itu aman. Seorang yang beriman kepada Allah harus sampai hatinya itu ke tahap aman. Dalam masalah apa kita merasa aman, Ustaz? Dalam semua masalah dalam hidup. Dalam semua masalah yang menimpa kita atau yang belum menimpa kita. Untuk masa depan kita atau masa lalu yang telah lewat. Bagaimana masa depan? Orang mukmin enggak gusar dia. Orang mukmin enggak susah. Enggak bikin dia tidak bisa tidur malam. Enggak. Bagaimana dengan yang telah terjadi dengan saya? Dia akan pasrahkan kepada Allah. Dia akan selama waktu masih ada, dia akan perbanyak istighfarnya, akan perbanyak taubatnya, baik sangka dia kepada Allah ada. Ya, orang mukmin begitu. Ya. Karena Nabi mengatakan apa? Ana inda dhanni abdi. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Nah, ini dia, saudaraku yang dimuliakan Allah. Orang mukmin imannya tanpa ragu, setelah itu hatinya tenang. Kenapa saat ini saya merasa saya beriman kepada Allah, tapi dalam setiap kejadian hidup saya gusar, susah. Yang kemudian perleta-poles. Nyo iman-iman golong terpoles dengan baik. Kenapa saya gusar? Kenapa saya merasa susah dengan permasalahan yang saya hadapi, dengan masa depan saya? Bagaimana kalau begini akan begini, begini akan begini? Kenapa? Kalau sebenarnya jalan yang kita tempuh itu benar, tidak ada haram di situ. Kalau seandainya ini adalah jalan ini yang saya tempuh dalam hidup saya itu bisa diridhai oleh Allah, kenapa susah? Pakan ya, pakan ragu-ragu. Nahar minan hana cik sang de cik nyoy menurut longgalan yang ridai Allah cik nyoy. Kabeh pakan ragu, pakan gusar. Perbaiki cara kita, tapi hati pasrahkan kepadanya. Iman, itu iman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya kata para ulama, paling disukai seorang hamba, paling disukai oleh Allah adalah pada saat dia mampu menggantungkan hidupnya kepada Allah 100%. Dia mampu menggantungkan hidupnya kepada Allah. Batinnya, hatinya itu bergantung 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disukai oleh Nabi. Nabi katakan kepada kita, siapapun bahkan hilang tali sendalnya disuruh minta sama Allah. Tali sendal kita putus, minta ganti sama Allah, minta sama Allah. Kenapa kita beriman ini? Dalam perkara hidup lebih cepat ingat kepada makhluknya ketimbang kita ingat kepada Allah ketika kita butuh. Pada saat kita perlu tiba-tiba duluan ingat makhluk Tuhan daripada ingat Allah. Bagaimana tingkat iman kita menjadikan kita lupa sama Allah pada saat genting terjadi, pada saat terjadi sesuatu tiba-tiba. Peimannya, ya. Peiman yang ketika perleh tiba-tiba tuangan Tuhan makhluk lebih awal itu. Peimannya. Semestinya akan pada saat kita perlu seperti itu. Saat butuh tiba-tiba selalu yang tanpa Allah di depan mata kita. Duluan Allah yang kita ingat, baru kemudian makhluknya. Kan begitu. Nyo awal ingat limboi tau. Oh na populan tenang menteng. Hana dah berah ya Allah. Nyo na masalah. Ya Nabi ya Allah. Awal tak berah ba Allah ile, awal tak telefon Allah ile. Ya Allah menong Nabi ya Allah. Lenya baru tinggal tu. Oh mungkin jid Allah tolong kita melalui populan. Mungkin Allah bisa tolong kita melalui fulan. Udah kita telefon ke sana. Kita udah kasih tahu ke atas. Kita kabarkan dulu sama Allah. Setelah itu mungkin bantuan Allah sampai melalui fulan, melalui ini, melalui itu. Kan begitu. Ya. Bukan bermakna bahwa ketika itu terjadi kita nggak boleh menghubungi hamba Allah, berhubungan dengan makhluknya. Enggak, boleh. Itu persis mungkin kami kasih contoh. Kita misalkan ingin menjumpai seorang, ya bahasanya adalah bupati atau wali kota kita di sini di Lok Semawe, dijaga
Untuk jumpa beliau, rumah beliau itu dijaga, bahkan temboknya tinggi lagi. Ya betul kan? Rumah bupati kita, rumah wali kota kita, temboknya tinggi, nggak bisa dilihat langsung, pasti temboknya tinggi. Kemudian pintu dijaga lagi. Untuk sampai ke sana gimana? Susah lah. Saya harus berhubungan dengan satpam dulu. Dari satpam kemudian harus buat janji dengan siapa? Dengan sekretaris pribadi beliau. Kemudian itu pun kalau dikasih. Kalau enggak, maka saya nggak akan dapat jadwal untuk jumpa dengan beliau. Berlapis-lapis itu. Tapi pada saat saya telepon langsung Bapak Wali Kota, saya mau jumpa sebentar. Oh boleh, silakan. Kapan? Setelah salat subuh langsung. Boleh, silakan. Setelah salat subuh saya ada biasa wirid zikir di sini. Silakan jumpa di kantor saya ataupun di rumah saya di musola. Itu berlapis-lapis orang jaga, nggak ada masalah. Nggak masalah. Berlapis-lapis orang jaga nggak masalah. Kenapa? Kita udah lapor di sana. Bilang saya satpam mau buka pintu walaupun besar pintunya, udah beliau sudah nanti kalau datang ada jamaah yang datang kasih buka pintu, udah terbuka sendiri sampai ke situ. Walaupun nggak dibuka, kita bilang sama satpam, saya udah janji sama bapak bupati atau bapak wali kota, saya akan jumpa, mau jumpa sekarang, pasti dibuka. Sekretaris pribadi juga pasti cuma bilang saja, oh ya silakan. Semua silakan. Berhubungan dengan makhluk hanya untuk menjemput janji kita, janji Tuhan, janji wali kota. Itu juga begitu perumpamaannya. Itu perumpamaan kecil ya, nggak menyamakan wali kota dengan Tuhan, bukan maksudnya. Tapi pada saat kita sudah memberitahu kepada Allah, berhubungan dengan makhluk, itu adalah hanya untuk tahu lewat mana kita dibantu sama Allah. Itu hal yang biasa, hal yang mudah akhirnya. Duluan Allah di depan mata kita yang kita ingat. Ya, tenang dalam hidup kita akan lebih tenang dengan iman yang sebenarnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Selanjutnya, saudaraku, kita lihat ada ini persepsi harus kita ubah. Kalau seandainya iman kita belum sampai ke tahap itu, kita harus berusaha. Hati kita harus kita bersihkan lagi. Kemudian selanjutnya adalah iman itu di dalam hati kita itu, saudaraku, itu dijadikan indah oleh Allah. Allah jadikan iman di dalam hati kita itu indah. Dan Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya Allah sampaikan di dalam surat Al-Hujurat juga adalah wazayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah jadikan iman itu habbaba ilaikumul iman. Allah jadikan iman itu engkau cintai, engkau sukai, wa zayyanahu fi qulubikum, dan dijadikan itu indah dalam hati kita. Siapapun manusia dia akan suka kepada iman, cinta kepada iman, dan benci kepada maksiat dan kekufuran. Itu fitrah dijadikan oleh Allah pada manusia. Jadi Ustaz, saya mendapatkan orang dalam hidup, dia suka sekali dengan maksiat, suka sekali dengan maksiat. Kata Allah kan habbaba ilaikumul iman. Iman itu dijadikan engkau cinta kepada iman, kemudian dijadikan iman itu zayyanahu fi qulubikum, dijadikan indah dalam hati kalian. Tapi kalau kita lihat orang yang buat maksiat itu senang sekali dengan maksiat dia. Allah katakan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dijadikan benci kepada kalian kekufuran, fasik dan isyan dan maksiat kepada Allah. Itu kita benci semua itu. Siapapun kita benci kepada maksiat, senang kepada iman, ya. Tapi orang-orang yang berbuat maksiat nampaknya Ustaz dia suka cinta kepada maksiat kepada Allah. Oh enggak. Kenapa dia juga suka begitu? Karena imannya belum tertuang dalam hatinya. Belum ada orang yang menyampaikan iman, menuangkan iman dalam hatinya. Pada saat iman masuk dalam hatinya, dia kemudian nggak mungkin maksiat itu akan menyatu. Itu dia justru akan dia benci, iman akan dia ambil. Nggak mungkin itu. Pasti kemaksiatan itu akan hilang dari hatinya. Dia akan benci akan itu. Kenapa? Iman sebagai pembanding sudah ada. Tapi selama ini dia suka kepada maksiat. Kenapa? Karena iman nggak tersentuh dalam hatinya. Belum sampai lagi iman dalam hatinya. Belum ada orang yang mampu untuk menuangkan iman dalam hatinya. Kalau sudah tertuang, itu pasti itu.
dia akan suka kepada iman, membenci kepada kemaksiatan dan kekufuran. Saya kasih contoh kecil. Ini adalah yang terjadi, saya jumpai langsung. Ustadz Dery Sulaiman, mungkin bapak-bapak tahu ya. Dery Sulaiman ya, artis Indonesia, dari kelompok dulu pada saat beliau masih muda, masih remaja, masih muda-muda sekali, belum kawin lagi, itu kan masuk dalam kelompok band metal Indonesia, Betrayer. Betrayer itu artinya orang yang berkhianat. Nanji mentang betrayer ya. Ya, kemudian beliau sendiri ceritakan kepada saya, beliau buat kaos baju beliau pakai itu adalah the first in the hell, orang yang pertama dalam neraka. Itu baju beliau pakai. Ya, baju beliau pakai. Itu senang maksiat enggak itu? Bukan lagi senang maksiat, memang bangga dengan masuk neraka lebih dahulu. The first in the hell. Apalagi itu? Dan beliau cerita kepada saya bahwa mungkin nanti di YouTube ada, bisa lihat ya. Beliau cerita bahwa bagaimana hidup beliau itu semua ada beliau bilang ya. Nggak ada yang nggak saya miliki, semua saya miliki pada saat itu. Dan senang sekali. Dan beliau benci melihat orang-orang yang mengagama-agama ya, yang pesalah-pesalah kok. Ya. Bahkan beliau menjadi senang, bahkan bangga dengan maksiat beliau, dengan neraka itu adalah gara-gara orang-orang yang beragama ini mengatakan kepada beliau itu kalian dalam neraka, memvonis orang lain. Sampai beliau bilang bahwa biar aku dalam neraka asal enggak lihat kamu. Asal hanya merempak ngurun drone bahlun dalam neraka macam. Menyena dalam neraka api hang kalian drone. Menyak utama surga hang den tamang menyena drone. Dumnan benci kepada orang sampai begitunya, dan apalagi itu ya. Tapi ya, dalam perjalanan hidup beliau kemudian ya, ada orang yang datang menuangkan iman dalam hati beliau ya. Beliau kan orang metal itu memang grup musik hanaji dan begashi, grup musik setan ya. Ada yang membersamai beliau ketika lagi latihan musik. Ini ada yang datang duduk menyemangati beliau dulu, disemangatkan, bagus performanya, bagus ya, semangati dulu ya, performanya bagus ya, dibersamai dulu ya. Jadi beliau heran, siapa orang ini, jadi kok mau bersamai dan juga mensupport gitu, beri support dulu ya. Kemudian setelah itu merasa heran dengan orang ini, beliau pun diajak ya. Itu kalau penampilan nanti, kalau ada sholat itu penampilan akan lebih bagus ya. Memangnya saya seperti ini bisa sholat, buat apa saja boleh, yang penting sholat jangan tinggal. Nah, kalau pertama orang lebih cut pegat dempu je, yang penting sholat jangan tinggal. Saya seperti ini bisa sholat juga? Ya bisa lah, kenapa enggak ya. Kalau pertama orang cut, beliau merasa enggak disalahkan dengan buatnya yang lebih ya. Akhirnya beliau mencoba untuk ya solat, penampilan solat, lehnya kahana mengalih, kahana mengapa penampilan kahana mengalih, kenapa? Sudah enak solat. Nah, lihat, dah dituangkan sedikit-sedikit, ya, dituangkan sedikit-sedikit. Nah, kemudian dibersamai beliau, diajak dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, ya. Tidak dari awal disalahkan, nyo neraka, wakah nyo cipu yang macam-macam, tidak disalahkan. Dibersamai begitu sampai akhirnya beliau insaf, beliau tinggalkan itu semua ya, bahkan enggak sendirian, dengan grup beliau dan yang lain, dan beliau sekarang menjadi pendakwah yang mendakwahkan para musisi-musisi seniman untuk kembali kepada biaya yang salah tinggalkan, yang betul-betul mendananya pun. Itu kan yang Allah sampaikan, habbaba ilaikumul iman. Allah jadikan iman, engkau cinta kepada iman, dan dijadikan indah iman itu dalam diri kalian, dan dijadikan kalian benci akan itu. Nah, orang-orang yang kadang belum merasa benci kepada iman, justru senang dengan itu karena iman belum tertuangkan dalam hatinya. Kalau udah tertuangkan, nggak mungkin, pasti itu akan hilang sendiri. Yang pada saat itu beliau sendiri ya, beliau tanya, apa sih caranya saya ini bisa hidup sesuai dengan sunnah Nabi? Paling kurang sunnah Nabi itu apa yang saya buat? Paling kurang. Begitu udah rindu ingin mengikuti sunnah Nabi ya.
guru yang mengajarkan beliau di awal itu, ya paling kurang baju lah, sesuaikan bajumu dengan sunnah Nabi, sesuai dengan ini. Dari baju yang bagus sampai sorban juga sunnah Nabi, iya. Ya, akhirnya apa? Beliau pakai sorban. Jadi begitu baru taubat itu langsung pakai sorban. Kawan beliau lihat yang betrayer itu geleng-geleng kepala, gila kamu ini, siapa? Kok bisa mengubah benar? Ya, iman sudah masuk dalam hati, itu nggak ada cerita apa-apapun. Makanya beliau ceritakan kepada kami bahwa saya tidak akan pernah buang sorban saya. Nah, karena apa? Ini paling kurang sunnah yang saya tahulah, yang bisa saya buat. Udah. Nanti selanjutnya bisa nonton di YouTube, yaitu ada podcast saya buat bersama dengan Ustaz Dari Sulaiman ketika saya di Jabodetabek, ya, di masjidnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, iman itu indah dalam hati kita, itu buktinya juga. Salah satu contoh kecil. Maka orang-orang yang hari ini, maaf kawan, ada saudara kita mungkin yang kita lihat, ya, kenapa masih berkecimpung dengan maksiat, kenapa sanggala atak kepada maksiat, bukan gara-gara suka dia akan itu, dia belum tertuang iman pada hatinya. Dia sedang menantikan siapa yang mampu menuangkan iman dalam hatinya dengan cara yang baik. Walaupun baca-baca mencerek punuh geroi, ya, punuh geroi, itu yang diperlukan oleh saudara kita. Maka yakin dengan firman Allah, iman itu adalah sesuatu yang diikan kita cinta akan iman itu dan indah dalam hati kita. Nah, selanjutnya saudaraku yang dimuliakan Allah, kita harus paham juga bahwa Allah jadikan semua pada diri kita ini adalah untuk mendukung iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah jadikan otak kita, dijadikan mata kita, dijadikan mulut kita, dijadikan telinga kita, dijadikan panca indera semuanya. Allah jadikan juga tangan kaki kita. Itu semua adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ada tujuannya, Allah berikan, Allah jadikan. Di dalam laut ditemukan ikan yang berada 200 meter lebih ke dalam laut, itu udah nggak lagi melihat cahaya matahari. Jadi cahaya matahari nggak tembus lebih daripada 200 meter di bawah laut. Sedangkan ikan yang hidup sampai 1 kilometer di bawah laut itu udah nggak punya mata. Ada ikan yang dia hidup sampai 1 kilometer di bawah laut. Laut itu dalam sekali, ya, berkilo-kilo ke dalam. Ya. Makin ke dalam tekanan arus laut semakin kuat. Ada ikan-ikan tertentu yang hidup dia itu di bawah laut itu nggak punya mata. Kenapa? Ya nggak ada cahaya. Dia nggak perlu kepada mata. Sedangkan ikan yang kita tangkap selalu yang kita makan punya mata. Kenapa? Dia hidup di radius, ya, pada sirtoh 200 km kan. 200 meter kan. Yaitu tapi dia perlu kepada cahaya, lompat-lompat di atas lagi. Dia punya mata. Sedangkan yang di bawah sana nggak punya mata. Karena mata nggak berfungsi dalam hidupnya bagi dia, karena dia tidak melihat cahaya. Sekarang kita diberikan oleh Allah mata, kita diberikan oleh Allah otak kita, akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akal yang diberikan ini lebih banyak kita pakai untuk apa? Mata kita ini lebih banyak kita pakai untuk apa? Telinga kita ini lebih banyak kita pakai untuk apa? Berharga enggak akal itu? Berharga sekali. Saya buat sebuah contoh begini, ilustrasi lain. Ada cek, ya, model zaman dulu lah, cek untuk ngambil uang. Tertulis di situ misalkan 500 juta. Cek diberikan 500 juta. Ya, cek 500 juta. Kertasnya berharga hanya. Menyetangi dengan kertas lain kan sama. Kita bandingkan dengan kertas yang lain kan sama. Tapi ini cek loh, bukan tisu. Ya, bukan tisu, tapi ini cek. Di dalamnya ada harga 500 juta. Yang benarnya apa saya buat dengan cek ini? Saya simpan dan saya bawa ke bank. Kemudian saya simpan dengan baik.
dan saya bawa ke bank untuk saya tukar, bisa ambil uang. Pada saat cek yang seperti itu, berharga sekali kertas ini nih, kertas cek, saya pakai untuk lap meja, apa yang peroi kacoknya, cok cek lap meja. Nah, fungsi apa hana? Fungsi enggak? Cek yang 500 juta itu ada air jatuh sedikit, saya lap meja, fungsi enggak? Bisa ngelap meja enggak? Bisa lah, membersihkan meja juga. Tisu membersihkan meja, ini juga membersihkan meja. Cek yang berharga itu 500 juta, yang kita kalau beli tisu bisa sabun masjidnya ya belum, ya. Dipakai untuk ngelap tisu, ngelap air yang fungsi bisa dipakai dengan tisu, tapi dipakai dengan kertas cek ini. Hilang harga tidak? Hilang harga kertas enggak? Hilang harga kertas itu. Kertas cek itu hilang harganya karena salah pakai. Salah apa? Salah pakai. Nyota akal kita juga begitu. Akal yang sudah diberikan oleh Allah itu bisa sampai kepada Allah, tapi ya uro-uro hari-hari hanya bisa ngumpulin duit aja. Akal kita yang sudah diberikan oleh Allah ini hari-hari hanya bisa ngumpulin uang, tapi gak mampu sampai kepada Allah. Paham gak? Dengan ilustrasi tadi. Nih, Allah berikan akal ini berharga sekali loh. Pikiran kita ini diberikan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, ya. Persis seperti cek tadi, itu berharga sekali kalau sampai ke bank. Nih, cek ini sampai ke bank itu berharga sekali loh. Itu bit bank dong. Dempu je belum. Ya. Semua bisa dapat, ya. Akal Allah berikan akal kepada kita juga begitu. Akal ini harus bisa menyampaikan kita kepada Allah. Tapi hari-hari ternyata akal ini hanya mampu kita pakai untuk ngumpulin uang semata. Gak sampai kita kepada Allah. Nah, salah pakai kan? Hah? Hai mengguna acid manfaat, gimana manfaat demam? Tapi persis seperti tisu tadi dipakai untuk ngelap meja, pakai apa? Pakai cek itu. Allah jadikan semua itu pada kita harus sampai kepada Allah. Mata kita juga begitu. Mata ini Allah jadikan untuk harus sampai kita kepada Allah dengan mata kita. Apa yang lebih banyak kita pandang? Adakah yang kita pandang itu menjadikan kita rindu sama surga, rindu sama Allah, menjadikan hati kita itu akan terasah dengan baik, ya? Atau justru yang kita pandang itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Telinga yang Allah jadikan juga begitu, ya. Allah jadikan telinga ini apa yang banyak kita dengar. Apa yang banyak kita dengar? Sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah atau justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat tidak berharga telinga ini. Tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ubah persepsi pemahaman kita tentang iman, jadikan apa yang udah Allah berikan kepada kita mulai dari panca indera, kemudian juga daripada semua peralatan yang Allah berikan organ-organ kita ini, sebisa mungkin menjadikan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti organ itu, tubuh kita itu berfungsi secara iman. Ya, secara iman berfungsi dengan baik. Berarti sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan tujuan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jelas ya? Jelas? Ya. Jam berapa kita azannya? 55 atau 50?
55 ya, di sini 55. Oke, ya. Nah, saya ingin menjawab satu pertanyaan yang sering ditanyakan begini, ya. Ustadz, kita kan dituntut untuk menjadi baik. Dia memang ada orang bilang dia nggak beriman, walaupun nggak beriman tapi orangnya baik, ya. Kalau di barat ada yang bilang bahkan dengan sengaja, kita nggak penting beriman, yang penting jadi baik, yang penting begat mentang, walaupun hanya beriman, ya, yang penting begat mentang, ya. Iman nggak beriman, yang penting kita kan jadi orang baik. Konsep Islam nggak begitu. Engkau baik dibuktikan engkau beriman. Berimanlah, maka engkau akan pasti menjadi orang baik. Dengan beriman, pasti engkau akan jadi orang baik. Gak bisa hanya sekedar jadi baik, tapi engkau tidak menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Justru sebaik-baik dirimu, mesti engkau beriman kepada Allah, itu puncak kebaikan. Maka puncak kebaikan itu adalah iman. Jadi nggak bisa dijadikan bahwa iman nggak beriman, yang penting menjadi baik. Enggak. Puncak kebaikan seseorang adalah kemampuan dia itu butuh beriman kepada Allah. Kenapa? Karena beriman kepada Allah menjadikan seorang hamba percaya, yakin akan ada kekuatan di atas kekuatan dirinya. Dia percaya bahwa dirinya itu adalah lemah, hina. Allah yang maha kuasa, ada yang lebih berkuasa di atasnya. Sedangkan seorang manusia yang dia dalam hidupnya merasa bahwa dialah yang di atas, tidak ada yang lebih daripada dia, dia sombong. Mungkin baik secara zahir, tapi dalamnya, batinnya itu sombong. Batinnya itu tidak baik, ya. Mungkin zahir aja nampak begitu, dia banyak memberi, orangnya nampak santun hanya untuk maksud di belakangnya apa, kita nggak tahu. Bukankah banyak hari ini diajarkan cara marketing, cara jual barang, bersikap polite, santun, itu baik, enak didengar semua, tapi untuk supaya orang ketemlau, kenjut, ya, nampak baik, tapi maksud di belakang ada apa? Dengan iman, seseorang dia akan ikhlas di dalam hidupnya. Dia nggak mengharapkan apa-apa dari manusia lain, dia hanya mengharap daripada Tuhan. Orang yang nggak beriman kepada Allah, dia nggak mampu ikhlas dalam hidup. Nggak mampu ikhlas dalam hidup. Kalau dia nggak beriman, dia nggak akan percaya ada kehidupan setelah mati. Kalau nggak percaya pada kehidupan setelah mati, maka dia akan mencari keuntungan langsung di dunia ini. Harus ada feedback langsung, harus ada balasan langsung. Tapi seorang mukmin yang percaya akan ada akhirat nanti, kehidupan setelah mati, saya nggak mengharap daripada saudara-saudara saat ini balasannya, dan saya yakin walau balasan nggak ada di sini, akan ada nanti di akhirat setelah mati. Jadi justru orang yang jujur yakin kita dia orang baik, dia harus beriman. Kalau sekedar dikatakan baik tanpa beriman, nggak mungkin, itu nggak mungkin. Itu nampak zahir aja begitu, tapi aslinya tidak demikian, ya kan? Maka dengan demikian kita pahami iman itulah puncak daripada kebaikan itu sendiri. Sekian, terima kasih. Kita sambung setelah sholat subuh insyaallah taala, dan nanti ada dialog ataupun pertanyaan setelah sholat subuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.